Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat dan semoga puasanya hari ini lancar. Oke, ketemu lagi dengan saya Debi Setiawan. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran 4 tema 9. Sebelum melanjutkan, saya selalu mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe untuk segera subscribe dan juga klik loncengnya supaya kalian dapat notifikasi pertama dari channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembelajaran 4. Di pembelajaran 4 ini, keanekaragaman sumber daya alam mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengapa demikian? Coba jelaskan. Ya karena kita tidak bisa hidup ya tanpa sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Jadi dengan beraneka ragam sumber daya alam itu kita bisa memenuhi dan mempermudah kebutuhan hidup kita. Seperti itu teman-teman. Lanjut ke ayo membaca. Setiap kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Salah satunya diawali dengan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat. Misalnya minyak bumi, batu bara, gas, air, dan lain-lain. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan dan menikmatinya. Meskipun demikian, setiap orang juga punya kewajiban untuk memanfaatkannya secara bijak dan hemat. Nah, itu perlu digarisbawahi teman-teman. Kita harus memanfaatkannya secara bijak dan hemat. Yang penting itu ya. Hemat di sini bukan berarti kita terus menghemat biaya hidup kita, tapi supaya memperpanjang sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Itu juga perlu teman-teman. Yang pertama, kewajiban terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam khususnya yang tidak dapat diperbarui lama-kelamaan semakin berkurang dan akan habis. Oleh karena itu kita harus melestarikannya. Usaha pelestarian sumber daya alam merupakan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Benar sekali teman-teman, semakin lama akan semakin berkurang dan akhirnya akan habis. Sebagai contoh, minyak tanah. Pada zaman saya kecil dulu, minyak tanah itu banyak sekali dan harganya pun relatif murah. Tapi zaman sekarang udah nggak ada dan hanya sedikit saja. Lagi kita temui minyak bumi bahan bakar bermotor ya, premium, bensin premium itu juga sudah langka di pom bensin manapun. Nah, itu juga sudah menandakan kalau lama-kelamaan akan habis. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara melestarikannya? Menghemat pemakaian sumber energi adalah salah satu contoh melestarikan sumber daya alam. Nah, satu-satunya cara dan yang paling bisa dan mudah kita lakukan yaitu menghemat pemakaiannya itu. Menghemat sumber daya alam tidak hanya berfungsi untuk melestarikannya saja. Tindakan ini juga bermanfaat untuk mengurangi bahaya kerusakan lingkungan. Contohnya penggunaan bensin seperti bahan bakar kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor yang timbul menyebabkan pencemaran udara. Nah, betul sekali teman-teman. Kalau kita boros, kemudian efek dari asap kendaraan bermotor itu menyebabkan pencemaran udara di sekitar kita. Udara kita yang seharusnya bersih dan enak dihirup berubah drastis menjadi tidak enak. Berikut kewajiban sumber daya alam kewajiban kita terhadap sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Nah, ini dikurangi ya teman-teman. Kalau cuman berpergian jarak dekat, pakai saja sepeda ondel. Pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Nah, ini juga perlu teman-teman. Jadi memanfaatkan teknologi seperti handphone, televisi itu digunakan seperlunya saja. Jangan dipakai buat main game dan lain sebagainya, karena pemanfaatannya itu hanya handphone itu yang namanya smartphone ya digunakan untuk bekerja atau mencari ilmu pengetahuan, bukan untuk bermain-main ya. Jadi supaya
ramah lingkungan. Yang C, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. Yang D, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam terutama air. Nah teman-teman, ini perlunya reboisasi ya. Jadi dengan kita reboisasi, sumber air bersih di sekitar kita itu akan berlimpah. Kemudian yang E, menggunakan energi alternatif. Kemudian kita masuk yang kedua, hak memanfaatkan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui, bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Setiap anggota masyarakat pun memiliki hak untuk memanfaatkannya. Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam ini bisa dilakukan dengan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh, pemanfaatan secara langsung adalah hasil pertanian yang dapat langsung kita konsumsi oleh masyarakat. Yang tidak langsung adalah sumber daya alam yang harusnya diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Oke, kita lanjutkan lagi ke ayo membaca. Manfaat minyak bumi untuk kehidupan manusia. Minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan manusia. Minyak bumi didapatkan dari sumber yang berada di bagian kerak bumi. Proses pengambilannya dengan cara dibor pada kilang-kilang minyak. Tidak biasa terbayang bagaimana seandainya minyak bumi akan habis. Keberlangsungan hidup manusia akan banyak masalah jika hal itu terjadi. Terbentuknya minyak bumi berlangsung selama 1 juta tahun ketika tanaman dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi. Semua sisa tanaman dan hewan tergerak ke kerak bumi oleh karena pergerakan lempeng bumi. Semua sisa tanaman dan hewan tersebut kemudian menjadi fosil dan bereaksi dengan gas alam. Reaksi tersebut akan mengubah fosil menjadi cairan yang hitam atau yang disebut dengan minyak bumi. Minyak bumi inilah yang memiliki banyak peran dalam kehidupan manusia. Salah satu hasil pengolahan minyak bumi adalah gas cair. Gas cair merupakan produk dengan nilai yang dibandingkan dengan bahan bakar lain. Untuk mendapatkan gas cair, minyak bumi harus diolah dan diproses dengan penyulingan dan pemurnian khusus. Minyak bumi harus diolah terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan. Proses pengolahan minyak bumi dilakukan secara bertahap dan bertingkat. Hasil dari pengolahan minyak bumi menjadi bahan bakar minyak residu seperti bensin, solar, bensol, oli, dan minyak tanah. Beberapa bahan bakar ini digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Hasil lain dari proses pengolahan minyak bumi juga dapat berperan dalam industri kimia. Beberapa produk dihasilkan dari olahan minyak bumi antara lain cat minyak, cat dinding, cat besi, aspal, dan berbagai produk plastik. Hal lain dari pengolahan minyak bumi ternyata juga masih bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Minyak mentah juga dapat menjadi sumber polimer. Polimer ini sangat penting sebagai komponen untuk beberapa jenis industri. Salah satu industri yang memakai polimer dari minyak bumi adalah industri plastik. Jika kamu pergi ke dapur, ternyata banyak juga peralatan yang memanfaatkan minyak bumi. Alat-alat dapur seperti kulkas, kunci pintu, oven, kursi, dan meja ternyata juga menggunakan minyak bumi dalam proses pembuatannya. Minyak bumi digunakan sebagai sumber panas maupun produk sampingan yang digunakan untuk mengolah aluminium, besi, atau baja. Kita lanjut ke ayo berlatih. Berdasarkan bacaan di atas, coba disebutkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita contoh saja yang paragraf pertama, kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita menuju ke ini. Dalam paragraf ini, ide pokoknya ada pada awal kalimat, yaitu minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Minyak bumi didapatkan dan seterusnya sampai terjadi, ini adalah gagasan pendukung. Kalian tulis ya teman-teman di buku kalian, paragraf 1, 2,
3, 4, 5, dan 6. Semuanya kalian masukkan di situ. Nah, di sini juga ada peta pikiran, nanti bisa kalian isi berdasarkan dari bacaan di atasnya tadi. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke ayo berlatih. Ini laporan hasil wawancara ya, kita sudah pernah, kita skip saja. Nah, baik teman-teman, berarti kita sudah selesai pada pembelajaran yang kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk kita semuanya agar selalu berhemat dalam menggunakan sumber daya alam, supaya alam kita tetap lestari, karena semua akan kembali kepada diri kita masing-masing. Oke teman-teman, jangan lupa untuk diklik like dan di share ke media sosial kalian, supaya video ini bisa bermanfaat bagi teman yang lain. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.